Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadisha Azahra, NIM F1S11904, akan menjelaskan dan mempresentasikan studi kasus pada Xrock Corporation dan Dell Computer. Xrock adalah suatu perusahaan raksasa tingkat dunia yang berusaha di bidang financial service dan document processing. Tulisan ini mengenai bagaimana Xrock Document Processing memperbaiki kinerja logistiknya melalui supply chain integration. Bisnis utama dari Xrock Document Processing adalah develop, manufacture, market, dan service. Berbagai jenis dokumen processing produk yang meliputi peralatan seperti large-scale electronic printer, duplicator, copiers, workstation, engineering products, telekopi, sublist yang terkait dengan produk tersebut. Tujuan corporate Xrock sangat membantu dalam mencari arah secara keseluruhan mengenai apa yang perlu dicapai dalam supply chain. Tujuan korporat tersebut dirumuskan secara singkat sebagai berikut: customer satisfaction, return on asset, market share, employee satisfaction. Karena pada umumnya Xrock adalah perusahaan yang secara vertikal terinteraksi, yaitu bahwa baik manufacturing, marketing maupun service dilakukan sendiri. Pada tahun 1989, perusahaan memeriksa kinerja inventory control-nya dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis yang berbasis di Amerika. Usaha benchmarking ini membuka mata manajemen bahwa kinerja inventory control di Xrock sangat ketinggalan dibandingkan dengan perusahaan unggul dan sejenis. Pada tahun 1989 itu juga didirikan Central Logistik dan Asset Management Group yang ditugaskan untuk memperbaiki kinerja aset manajemen di seluruh supply chain dan bukan kinerja di masing-masing mata rantai supply. Misi dari grup tersebut sebagai suatu change agent adalah meningkatkan kinerja inventory dan logistik melalui implementasi proses dan strategi yang terintegrasi. Roadmap. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah membuat peta route atau roadmap dari performance improvement. Peta ini menggambarkan keadaan sekarang dan keadaan yang akan datang dan menggambarkan juga pencapaian kinerja tiap tahun. Target Xrock dalam memperbaiki kinerja untuk 4 tahun yaitu mencapai 100% customer satisfaction, mengurangi lebih dari separuh inventory-nya, dan mengurangi logistik cost sebesar 300M sampai 400M dolar. Proses re-engineering dalam supply chain-nya. Budaya kerja, ukuran kinerja, sistem reward, hubungan, dan tindak tanduk dalam perusahaan. Optimalisasi proses unit. Unit proses optimization. Mengoptimasi kinerja di tiap-tiap unit proses atau bagian namun dengan berorientasi pada mengoptimasi kinerja secara keseluruhan. Yang selanjutnya, cross-organizational process change. Cross-organizational team ini menjadi kerangka kunci dan penjaga guardians dari keberhasilan pengembangan strategi baru. Visi prosesnya yaitu prinsip dari visi proses adalah menjabarkan proses secara detail dalam bidang inventory, manajemen, dan logistik. Prinsip-prinsip ini merupakan basis untuk mengembangkan strategi dalam menentukan langkah-langkah di tiap proses. Langkah re-engineering. Menghilangkan beberapa bagian dan departemen yang kurang memberikan nilai tambah. Produk copier kecil dan telekopier untuk kantor dan penempatan personil didesain kembali sehingga produk gampang dipasang apabila dipesan oleh pelanggan. Komunikasi mengenai penyediaan inventory diperbaiki sehingga kebutuhan pelanggan 100% dapat dipenuhi pada waktu yang dijanjikan. Perencanaan yang terinteraksi antara distribusi, fabrikasi, dan penyediaan komponen. Perbaikan proses. Xrock ternyata mengalami kemajuan pesat menuju pada implementasi penuh dari integrated supply chain
yang direncanakan meskipun masih banyak lagi hal yang harus dilakukan. Cross-functional process telah merubah cara berpikir sebagian besar karyawan di bagian-bagian yang berhubungan dengan supply chain. Perubahan ini masih berlanjut terus. Fokus selanjutnya adalah pada proses fabrikasi dan kemampuan untuk lebih fleksibel dalam menanggapi kebutuhan permintaan pasar. Manajemen perubahan mula-mula adalah memberitahukan dan meyakinkan semua orang bahwa perubahan itu perlu dan perubahan apa yang diperlukan. Selanjutnya, perubahan pengertian tersebut dikonversikan menjadi keyakinan positif dan digunakan sebagai modal untuk memimpin mereka dalam perubahan tersebut. Perubahan dilakukan melalui suatu pilot project terlebih dahulu, baru dikembangkan ke bagian-bagian lain. Tahap terakhir ialah menguasakan agar perubahan tersebut menjadi milik dan keyakinan bersama, terutama untuk mereka yang paling terkena perubahan tersebut. Berapa kunci keberhasilan? Exrock memiliki senior manager yang secara sungguh-sungguh dan konsisten membantu perubahan ini. Budaya perusahaan dalam soal mutu yang memberikan penekanan pada benchmarking, problem solving, dan proses perbaikan mutu beserta dukungan dari cross-functional tim sangat membantu perubahan ini. Mungkin faktor yang paling besar pengaruhnya adalah komitmen untuk segera mendapatkan keuntungan pada tahap pertama perubahan tersebut, yaitu melalui perubahan proses jangka pendek dan melalui optimalisasi unit operasi. Selanjutnya adalah Dell Computer. Sejarah pendiri Dell Computer ini adalah industri PC atau personal computer masih merupakan industri pemula pada tahun 1983. Ketika seorang mahasiswa kedokteran bernama Michael Dell mulai membeli sisa-sisa persediaan PC buatan IBM yang sudah kuno dan tinggal guna dari pengajaran setempat. Merubahnya dengan cara meningkatkan kapasitasnya, kemudian menjualnya dengan harga murah pada pembeli yang berminat. Kegiatan ini dilakukan di bengkel kecilnya di asrama mahasiswa. Dell kemudian meninggalkan kuliahnya untuk berkonsentrasi pada usaha barunya tersebut yang mulai berkembang maju. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1985, perusahaannya yang ia namakan Dell Computer telah beralih dari sekedar meningkatkan PC tua merek IBM menjadi perusahaan yang membuat komputer sendiri. Sekarang Dell Computer Corporation merupakan perusahaan komputer terbesar di dunia yang melakukan penjualan produknya secara langsung. Strategi Dell Computer itu pada tahun 1983, para perusahaan pembuat komputer saling bersaing untuk membuat komputer yang makin mengesankan dan makin canggih secara teknologi. Sedikit sekali perhatian diberikan kepada supply chain management dan memfokuskan diri pada penjualan langsung kepada pelanggan atau pengguna akhir untuk menghindari bahaya ganda yang mengancam pada waktu itu, seperti akan dijelaskan sebagai berikut ini. Pertama, sekitar 80% dari biaya pembuatan komputer ialah biaya komponennya, sedangkan biaya komponen ini karena maraknya industri komputer makin lama makin turun sebesar rata-rata 30% dalam setiap tahun. Dengan menjual langsung kepada pelanggan, Dell mampu membuat berdasarkan pesanan, sehingga terhindar dari keharusan menyimpan barang jadi, sehingga dapat menekan biaya sehingga tetap mampu bersaing dengan rival-rivalnya. Produk Dell makin lama makin terkenal karena murahnya dan kemampuannya memenuhi pesanan atas dasar kebutuhan pelanggan. Beberapa strategi Dell dalam memuaskan para pelanggan yaitu membantu merencanakan konfigurasi komputer, memasang software standar, memasang aset stiker, mengunjungi pelanggan untuk memberi layanan purna jual, membantu dalam pembelian PC dan layanannya, dan sebagainya. Model supply chain yang dikembangkan yaitu Dell tidak hanya menjadi model dari JIT atau Just in Time Manufacturing, tetapi juga perusahaan yang menetapkan sendiri standar waktu untuk perusahaan-perusahaannya lain anggota supply chain.
Untuk mendapatkan tingkatan kerjasama dan integrasi, Dell telah menciutkan jumlah pemasok dari 204 perusahaan menjadi 47 perusahaan saja pada tahun 1992. Diutamakan dipilih pemasok yang lokasinya berada dekat dengan pabrik-pabriknya dan bukan dari pabrik yang jauh letaknya, meskipun biaya pabrik lokal tersebut lebih mahal. Model direct selling atau direct business model yang dikembangkan Dell. Yang pertama, mengurangi inventory, berarti mengurangi inventory carrying cost, mengurangi biaya penjualan, menambah fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan pasar, langsung berhubungan dengan pelanggan sehingga mampu langsung memberikan layanan pada pelanggan. Strategi terakhir ini memberikan keuntungan-keuntungan yaitu tidak perlu mempunyai aset berupa mesin dan peralatan, tidak perlu membangun bagian riset and development, tidak perlu mempunyai pegawai banyak. Pengembangan GIT Manufacturing, yaitu di pabriknya di Limerick, paling sedikit 40% dari komponennya dibuat dan dipasok atas dasar GIT, yang 45% lagi disediakan di gudang pemasok yang berada dekat dengan pabrik Dell. Setelah itu pemasok mengisi kembali stok barang-barangnya dan mengirimnya ke Dell atas dasar konsinyasi. Apabila salah satu pemasok dari komponen penting tidak dapat membuat komponennya secepat komputer dirakit, mereka diharuskan dan didesak untuk mempercepat waktu pembuatannya, dan sementara itu mereka tetap diminta untuk membuatnya seperti direncanakan. Mengembangkan e-commerce. Dell mengembangkan penjualannya dengan menggunakan internet yang ternyata dapat lebih menghemat biaya. Dalam 6 bulan sejak penjualan dengan internet ini diperkenalkan, penjualannya melalui media komputer ini telah mencapai rata-rata $1 juta per hari dan berkembang terus dengan kecepatan 20% per bulan. Untuk melakukan pembelian dengan cara ini, pelanggan cukup memutar saja nomor website dan mengikuti petunjuk yang ditayangkan di layar monitor. Pelanggan akan menerima konfirmasi pesanannya dalam waktu 5 menit setelah memesannya, dan dalam waktu 36 jam sesudah itu pesanannya akan selesai dibuat dan keluar dari production line untuk dimuat di truk pengangkut. Sementara itu, Dell terus melesat maju dengan mengembangkan bisnis network server, di mana melalui partnership dengan pembuat peralatan network yaitu Tricom Corp, dengan harapan untuk mengurangi masa pengetesan yang begitu lama mengenai compatibility dalam peluncuran komputer baru atau peralatan networking. Integrasi yang dilakukan oleh Dell dalam supply chain-nya yaitu membuat desain, peluncuran produk baru dan sharing database, sistem dihubungkan secara real time, setiap mata rantai dianggap sebagai bagian dari perusahaan sendiri. Inti strategi supply chain yang dikembangkan adalah mengurangi mata rantai, memesankan komponen hanya apabila sudah menerima pesanan, menentukan standar waktu bagi anggota supply chain, menciutkan jumlah pemasok, mengutamakan pemasok yang dekat pabrik, virtual integration, melakukan partnership, mengembangkan e-commerce, mengembangkan GIT manufacturing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.